Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Joporning dalam firman minggu ini. Hari ini adalah hari Minggu Trinitas. Hari Minggu setelah hari raya Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Kita gereja-gereja yang kami layani menyebutnya adalah Minggu Trinitas. Dan kami akan mengawali dengan berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau menyertai kehidupan kami. Syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, Raja Gereja, yang selalu senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Kami berterima kasih dalam doa ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus. Saya akan mencari atau mengulik dari Injil Yohanes saja. Walaupun dalam Alkitab ini bertebaran, saya akan mencari, menyebutkan hal-hal yang berkaitan peranan Roh Kudus dari Injil Yohanes pasal 14 dan pasal 16 saja. Walaupun kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara mau mencari sendiri, bertebaran yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya. Baik, yang pertama, Roh Kudus menyertai kehidupan orang percaya. Saya akan bacakan ayatnya. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ketika Roh Kudus menyertai kehidupan setiap orang percaya, dia akan membawa ke pengenalan yang lebih baik tentang Yesus Kristus, tentang kehidupan rohani setiap orang, dan itu semua karena Roh Allah diam di dalam hati orang percaya tersebut, sehingga kita dibawa oleh roh tersebut yang selalu takut akan dia, hormat kepada dia. Oleh karena itu, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, diam di dalam hati orang percaya, hati orang-orang kudus. Nah, itulah yang pertama, Roh Kudus menyertai kehidupan orang percaya. Ayatnya Yohanes pasal 14 ayat 17. Selanjutnya, yang kedua, Roh Kudus memberikan penghiburan. Ayatnya pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu
akan semua yang telah kukatakan kepada kamu, kepadamu. Nah, selain Roh Kudus menghibur, Dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang kehidupan, tentang relasi dengan Yesus Kristus, tentang relasi kepada Allah yang benar, dan akan mengingatkan kepada setiap orang apa yang sudah dialami dalam kehidupan ketika orang-orang percaya tersebut menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Nah, tidak mudah memang. Orang akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu perlu keberanian, perlu hikmat, dan juga semua tuntunan dari Roh itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa ketika kehidupan iman kita, iman saudara, selalu dipelihara, diingatkan tentang kebenaran, diingatkan tentang relasi kita dengan Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, dari pasal 16 Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ini penting, menyadari keberadaan kita, menyadari keberadaan saudara dan saya, menyadari keberdosaan, kelemahan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan terlebih-lebih akan menuntun kepada kebenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menuntun kepada kebenaran. Pelan tapi pasti, setiap orang percaya akan dituntun kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang keempat, yaitu ayat 13 dari pasal yang sama, yaitu pasal 16. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memimpin kepada kebenaran. Kebenaran relasi kita dengan Tuhan. Kebenaran akan iman. Kebenaran akan segala sesuatu yang terjadi. Kebenaran itulah kita yang dituntun oleh Roh Kudus akan selalu menuju kepada kebenaran. Itu semua juga karena pimpinan Roh Kudus. Ketika kita berjalan dalam ketidakbenaran, ketika kita berjalan dalam kegelapan, ketika kita arah perjalanan kita menyimpang, Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan,
yang akan menginsafkan, yang akan memberikan kode, memberitahukan kepada kita, langkahmu salah, langkahmu tidak tepat, langkahmu keluar dari rel yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita tahu kehidupan yang dijalani setiap orang percaya mungkin juga bisa dikatakan ibarat ziarah, perjalanan panjang. Dan perjalanan panjang itu juga banyak kendala, banyak tantangan, juga banyak yang harus dihadapi. Persoalan-persoalan di tengah jalan, rintangan-rintangan yang sulit maupun yang ringan akan dihadapi oleh tiap-tiap orang yang berjalan dalam ziarah kehidupan ini. Dan inilah Roh Kudus yang berperan menguatkan, memimpin, menyertai, menghibur, menginsafkan, memberikan motivasi kepada setiap orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini kita mensyukuri, syukur kami lakukan. Kita sudah melewati, masuk di minggu-minggu terakhir bulan ini. Sebentar lagi kita akan juga meninggalkan bulan Mei di minggu-minggu ini dan masuki bulan baru, bulan Juni. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, pastikan saudara berjalan dalam kebenaran. Pastikan rel yang saudara lalui berada dalam kebenaran. Dan peranan Roh Kudus sangat kuat di dalam setiap aspek kehidupan orang-orang percaya. Dan saudara, ketika Roh Kudus diam di dalam hati saudara, saudara pastikan kehidupan saudara selalu mendapatkan semangat, motivasi, dan kekuatan yang baru. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memberkati saudara. Tetaplah berjalan dalam semangat, karena Tuhan selalu menyertai. Amin.